Pemirsa, pemerintah Indonesia kan memberikan perhatian serius atas kasus perlakuan tidak manusiawi kepada anak buah kapal Longxing 629 yang berbendera Cina. Perusahaan yang merekrut dan menempatkan para ABK Indonesia di kapal Longxing juga akan dimintai pertanggungjawaban untuk segera memenuhi hak-hak para ABK tersebut. Dan kini kita sudah terhubung dengan kuasa hukum ABK kapal Longxing 629, Pahrur Delimunte. Selamat sore, Bang Pahrur. Selamat sore Mbak Rista. Ya, Bang Pahrur, ini sekarang kondisi teman-teman ABK ini seperti apa, Bang? Jadi setelah tiba tanggal 8 di Indonesia, ABK sesuai dengan arahan pemerintah itu ditempatkan di safe house untuk menjalankan karantina kesehatan selama 14 hari. Tapi sembari dengan itu, para ABK akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan juga dimulainya penyelidikan tindak pidana perdagangan orang oleh Bareskrim Mabes Polri. Lu apa saja, Bang, yang mereka ceritakan kepada Abang terhadap apa saja hal-hal yang mereka alami selama masih di dalam kapal, Bang? Jadi mereka ini kan berangkat dari Indonesia itu Februari 2019, jadi hampir 14 bulan mereka ada di laut. Jadi selama 14 bulan itu sama sekali kapal itu tidak pernah bersandar atau berlabuh atau bahkan tidak pernah melihat pulau sekalipun. Jadi praktis selama 14 bulan itu berada di tengah laut. Nah di kapal itu yang mereka rasakan adalah pertama adanya diskriminasi, terutama dalam hal makanan. Jadi ABK di kapal itu ada ABK Indonesia dan ada ABK Tiongkok. Nah, untuk makanan, ABK Indonesia itu diberi makan yang disimpan sejak awal berangkat. Jadi sudah hampir 14 bulan, 13 bulan di atas kapal dalam freezer, itulah yang mereka makan. Ada ayam dan juga sayur-sayuran. Dan yang lebih parahnya lagi, beberapa makanan itu adalah umpan ikan. Jadi mereka diberikan makanan umpan ikan yang kadang menyebabkan ABK ini keracunan, mual, muntah, dan sebagainya. Kemudian perbedaannya lagi adalah untuk ABK Tiongkok itu diberikan minuman kemasan, sementara ABK Indonesia itu diberikan minuman sulingan air laut yang masih asin. Nah, lebih lanjut saya sampaikan bahwa ini kan 9 bulan setelah kapal ini beroperasi, satu persatu mulai tumbang. Jadi mulai Desember itu ada yang meninggal. Ciri-cirinya juga misterius. Kaki, muka, badan itu membengkak. Dada sakit dan sesak nafas. Itu juga diikuti lagi oleh 3 rekan yang lain. Sehingga total ada 4 orang meninggal di atas kapal. Dengan rata-rata jumlah sakit itu periodenya sekitar sebulan sebelum meninggal. Parahnya lagi saat ABK-ABK lain meminta, tolong dong dibawa ke rumah sakit, kita harus berlabuh. Itu kapten menolak. Justru diberikan obat-obat yang tidak jelas, bahkan beberapa kadaluarsa. Sehingga mereka meninggal di atas kapal. Dan selanjutnya yang heboh juga sekarang adalah tentang pelarungan. Itu saat ABK-ABK itu mati, ABK Indonesia meminta, tolong dong sesuai kontrak kita dikembalikan. Mayat ini harus dibawa ke Indonesia. Atau minimum abunya itu dibawa ke Indonesia. Tapi ternyata dengan secara sepihak, itu nakoda itu justru bilang ini harus dilarung. Kemudian itu dilarung. Jadi pelarungan itu ada per Desember, Maret, dan kemudian 1 orang meninggal di Busan Medical Center di Korea Selatan. Bang Pahrur, berarti informasi yang berkembang di masyarakat itu memang benar adanya ya, Bang, ya, dari makanan ikan yang dikasih ke ABK, selanjutnya juga ada diskriminasi mengenai air minum. Lalu, Bang, sebenarnya pada saat tadi Abang Oh sempat ya, cerita tambahannya lagi mungkin. memasuki bulan ke-9 itu sudah mulai ada korban yang meninggal dunia. Lantas adakah dari salah satu ABK yang meminta tolong ke kedutaan ataupun dari pihak pemerintah Indonesia sendiri, Bang? Jadi mungkin ini sejak awal sudah aneh ini perusahaan. Jadi di kontrak itu mereka sebutnya kapal Korea Selatan. Faktanya kita lihat di FAO ini kapal-kapal Tiongkok. Dan ini kapal tidak pernah mau bersandar di pelabuhan manapun. Dia kan beroperasi di Samoa, tidak mau bersandar. Kita curiga karena ini ada melakukan perbuatan-perbuatan ilegal. Satu, sehingga mereka takut untuk diperiksa. Yang kedua, ini kan mereka memperlakukan ABK itu tidak manusiawi. Ada kekerasan fisik juga yang terjadi, ada kekerasan psikis juga yang terjadi. Sehingga kalau kapal ini bersandar, mereka khawatirkan ini ABK ini akan mengadu.
Jadi ini kapal selalu selama 14 bulan itu di tengah laut sehingga ke siapapun tidak bisa mengadu. Bahkan ke keluarga di Indonesia juga tidak bisa mengadu. Jangankan ke kedutaan. Baik, berarti untuk jalur komunikasi sendiri sama sekali terputus begitu ya Bang ya? Sama sekali terputus. Lantas Bang Fahrur, Jadi ya ya lanjut. tuntutan keluarga sendiri Bang kepada pihak terkait ini seperti apa Bang? Jadi kalau dari pihak keluarga dan korban ya, ini kan ada dugaan kuat tindak pidana perdagangan orang. Sehingga keluarga minta keadilan. 14 bulan anaknya menghadapi kekerasan fisik dan psikis dan perlakuan tidak manusiawi. Undang-undang tindak pidana perdagangan orang itu menganut sistem adanya pengembalian keadilan bagi korban melalui mekanisme remediasi dan restitusi. Jadi hak-haknya yang belum dibayarkan itu dikembalikan. Tadi saya lupa sampaikan bahwa ada banyak ABK ini yang janjinya itu 300 US dollar per bulan, justru selama 14 bulan itu cuma dikasih 120 dolar selama 14 bulan. Nah itu hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang TPP itu harus dikembalikan. Yang kedua ada mekanisme remediasi, ada remediasi medis dan remediasi sosial. Artinya kerugian-kerugian yang mereka alami selama ini, siksaan fisik dan psikis, itu harus dinilai dan kemudian diberi ganti rugi kepada korban. Tentu ini nanti atas bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan melalui tuntutan jaksa di persidangan. Jadi ada dua nanti, remediasi dan restitusi. Hak-hak yang selama ini tidak dibayarkan, dan yang kedua adalah kerugian yang selama ini dialami oleh para korban. Baik Bang Fahrur, ini ada pertanyaan dari penonton. Dari Adrian 0899833222 sekian sekian sekian. Benarkah selama berada di kapal Cina, para ABK ini tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya, Bang? Iya benar, tidak dapat berkomunikasi. Jadi akses informasi, akses komunikasi sangat dibatasi. Baik, Bang Fahrur. Pertanyaan terakhir Bang, saran Anda Bang untuk pemerintah terkait dugaan eksploitasi ABK Bang? Ini kan bukan cerita lama ya. Jadi sudah bertahun-tahun, bahkan 2012-2013 ada 73 ABK kita di Trinidad dan Tobago juga mengalami perlakuan yang sama. Laporan dari pemerintah juga setiap tahun itu ratusan yang meninggal. Jadi yang perlu diperhatikan adalah mekanisme rekrutmen. Jangan sampai ada agen-agen nakal yang justru hanya mementingkan keuntungan semata, rekrut orang, kemudian jual ke luar negeri dan lepas tanggung jawab. Harusnya sejak awal itu diberikan pelatihan, pembekalan, dan partner di luar negeri atau pemilik kapal di luar negeri itu harus yang kredibel. Jangan sampai agen-agen di Indonesia justru bekerja sama dengan mafia, yang itu justru nanti akan merugikan ABK kita. Jadi di proses rekrutmen itu harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai ada agen yang nakal, dan semua yang berangkat ke luar negeri itu harus lewat pelatihan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama Indonesia Petang, Fahrur Delimunte, kuasa hukum ABK kapal Longshing 629.